Kaidah ke-8 dalam kitab Al-Qawaidut Tasawuf. Sebelumnya di kaidah ke-7 kita diajak oleh musannif untuk melacak asal-usul kata tasawuf. Dan akhirnya kita berlabuh di pernyataan bahwasanya tasawuf itu dimustaq atau diambil dari kata supah, yaitu emperan Masjid Nabawi. Meskipun kata supah itu merujuk pada sebuah tempat, tapi yang dimaksud adalah para penghuninya, yaitu ashabus supah. Nah, dalam hal ini berarti ashabus supah itu adalah yang diikuti, sementara para sufi yang melanjutkan model kehidupan mereka secara makna, ya, mereka adalah pengikut. Kata kaidah fikih tabe, status hukum pengikut adalah sebagaimana yang diikuti. Nah, kurang lebihnya di kaidah yang ke-8 ini musannif akan menjelaskan seputar hal tersebut. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu tabe ka hukmil matbu fima tabi'ahu fihi wa in kana al matbu afdala. Wa qad kana ahlusufati fuqara fi awwali amrihim hatta kanu yu'rafuna bi adyafillah. Summa kana minhumul ghani wal amir wal mutasabbibu wal fakir lakinnahum syakaru alaiha hina wujidat kama sabaru alaiha hina fukidat. Status hukum pengikut kahukmil matbu itu persis seperti hukum yang diikuti. Di dalam hal apa? Di dalam hal atau di dalam sesuatu yang diikutinya, ya, dalam hal ini adalah sama-sama mengharapkan ridho dan restunya Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang kita bahasakan dalam istilah ini adalah sidqut tawadzuh ila Allah. Meskipun di dalam penyamaan ini bukan berarti penyamaan secara totalitas, karena bagaimanapun yang diikuti mereka lebih utama. Oleh karenanya di sini musannif melanjutkan wa in kanal matbu'u afdala, meskipun tentu saja yang diikuti itu mereka lebih utama. Wa qad kana ahlus supah fuqara fi awwali amrihim hatta kanu yu'rafuna bi adyafillah. Dahulu orang-orang supah ini, yakni ashabus supah, mereka itu fakir keadaannya. Bahkan mereka ini dikenal dengan tamu-tamunya Allah. Jadi awal-awal Islam, setelah hijrah, mereka berdatangan dari Mekah, ya, keadaan Islam pada saat itu belum kuat. Para muhajirin, mereka belum memiliki rumah dan sebagainya lah, serba kekurangan. Akan tetapi mereka mendedikasikan diri untuk memahami, mendalami agama Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka rela hidup di emperan masjid. Dan kehidupan mereka benar-benar totalitas diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi para penghuni ashabus supah ini, ya, bukan hanya dari kalangan muhajirin Mekah, tetapi dari negara-negara manapun yang berdatangan, yang mereka itu ingin mendalami agama Islam. Benar keadaan mereka itu fuqara fi awali amrihim, tapi dengan berkembangnya keadaan, berjalannya waktu, agama Islam semakin kuat, menjadi sebuah negara di Madinah, kekuasaannya meluas, keadaan berubah. Nah, keadaan berubah tersebut mempengaruhi keadaan ahli supah tadi. Ahli supah pun mengalami perubahan. Maka di sini musannif mengatakan sumakana minhum al-ghaniyu wal amiru. Kemudian di antara mereka ada yang menjadi orang kaya, ada yang menjadi pemimpin, yang mungkin diutus oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat untuk mengurusi urusan umat. Wal mutasabbibu, ada yang mengambil profesi, ya, berdagang, berbisnis dan yang lainnya. Wal fakir, ada tetap keadaannya itu fakir. Tapi yang paling penting poinnya di sini, lakinnahum syakaru alaiha hina wujidat. Mereka itu bersyukur dalam keadaan apapun saat mereka berada. Seperti halnya sobaru, mereka sabar, ya, saat mereka dalam keadaan tidak berada. Ala kulli hal, mereka ini adalah orang-orang yang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati pun senang. Mereka inilah gambaran mukmin sejati. Yang ada salah satu nabi mengatakan, riwayat Muslim, lafadznya saya lupa, tapi kurang lebih artinya, ya, Nabi itu kagum dengan orang yang beriman
dan tidak mungkin terjadi hal tersebut terkecuali pada orang beriman, yaitu segala urusan hidupnya baik. Apabila tertimpa kesenangan, mereka bersyukur dan itu baik baginya. Apabila tertimpa musibah, mereka juga bersabar dan itu baik untuk mereka. Ini menjadikan muslim sejati itu ya orang-orang yang benar happiness, mereka itu mencapai kepada kebahagiaan. Karena hidupnya itu hanya di antara dua perkara, kalau nggak sabar ya syukur. Ini gambaran hal tersebut sangat tercermin sekali dalam apa yang kita baca, yaitu kehidupannya Ahlus Suffah. Maka di sini palam yukhrijuhumul wujdanu amma wasafahumu maulahum bihi min annahum yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu kama annahum lam yumdahu bil fuqdan bal iradati wajhil malikid dayyan wa dzalika ghairu muqayyadin bi pakrin wala ginan wa bihasabihi fala yahtassu tasawwu bi pakrin wala ginan idza kana sahibu yuridu wajha rabbih bihi. Paham? Falam yukhriju, maka tidak mengeluarkan kepada Ahlus Suffah ini al-wujdan, keberadaan. Dikeluarkan dari apa? Keadaan mereka yang kaya dan yang lainnya itu tidak menyebabkan mereka terkeluarkan dari apa yang telah Allah sifati terhadap mereka, yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Yad'una rabbahum, yang mana mereka ini menyembah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan sore yang hanya mengharapkan ridhonya saja. Kama annahum lam yumdahu bil fuq, dan seperti halnya mereka itu tidak menjadi terpuji, tidak menjadi tersanjung gara-gara ketidakpunyaannya, gara-gara kefakirannya. Tetapi apa yang menjadikan mereka spesial terpuji? Bal bi iradati wajhil malikid dayyan, karena sesuatu yang ada di dalam hatinya ini, yaitu sidqut tawajjuh ilallah, atau dalam bahasa kita kali ini iradah, yaitu berkehendak untuk menghadap Sang Maha pemilik pembalasan. Wazalika, nah semua itu tidak dibatasi dengan kepakiran atau kekayaan. Ya, qasdut tawajuh ini nggak ada kaitannya dengan status sosial, dia kaya atau dia miskin. Bebas siapa saja sih, penting memiliki kualitas ini. Maka dengan demikian wabihasabi, berdasarkan hal tersebut, pala yakhtasu, tidak menjadi khusus, tidak menjadi spesifik atas tasawuf ini dengan keadaan fakir ataupun dengan keadaan kaya, apabila sohibuhu, nih pemiliknya ini, yuridu wajha rabbih bihi, ya memang menghendaki restunya Allah saja dengan tasawufnya itu, dengan sidqut tawajuhnya ini. Jadi jelas ya di sini ya para sufi, keadaan apapun ia, misalnya seperti di keadaan awalnya para suffah, dia miskin biasa aja, tapi kemudian berkembang menjadi orang kaya atau yang lainnya, yaitu tidak berubah apa-apa selama sidqut tawajuhnya tetap ada. Ya hidup manusia kan mengalami maju mundur, mengalami naik turun, ya, barangkali di awal kita itu miskin lalu jadi kaya, nah keadaan tersebut tetap tidak merubah sidqut tawajuh, atau sebaliknya, intinya sama aja gitu. Wallahu alam bishawab.